dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Pohon. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu? Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu? Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres, notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang ngusutnya. Saudara Arsin ini beberapa minggu ya, beberapa pekan menghilang gitu. Terus tiba-tiba datang dengan menyampaikan bahwa saya korban. Ya bagi kami itu ya semua terduga itu semuanya mengaku korban gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau misalnya memang dia merasa jadi korban, ya tinggal disampaikan siapa saja, siapa yang menuduh dia jadi korban, siapa yang terlibat sesungguhnya, tinggal disampaikan saja ke penyidik, dan itu bisa kemana-mana gitu ya. Jadi itu menurut kami itu tidak ada alasan lah untuk kalau misalnya merasa jadi korban. Fakta di lapangan kita sudah tahu semua di media sosial bahwa beliau itu seperti apa pada saat pemagaran laut, itu semua sudah ada di media gitu. Jadi korban dari mana gitu, kita masih bingung juga dikatakan korban. Ya yang pasti memang tidak sendirian, Pak Kades itu tidak sendirian, pasti banyak yang membantu. Dokumen 263 disusun oleh sendiri kan nggak mungkin, walaupun ada sekdes pun nggak mungkin bisa, nggak akan sanggup gitu, pasti ada pihak-pihak lain. Nah itu yang menjadi ini trigger untuk sampaikan saja siapa orangnya, apakah inisial S itu yang mengajukan ke KKP yang ada di media-media itu, itu bertebaran lah ya nama itu, inisial itu, apakah yang mana, kita ya publik justru menunggu gitu ya, menunggu semuanya diungkap, termasuk gitu ya, termasuk itu kan dari ke bawah ya, itu siapa yang mengurus administrasi. Nah jangan lupa ke atasnya pun pasti ada lah. Ini Arsin ini kan ada di tengah posisinya, di atasnya bagaimana, di hulunya, ke hilirnya oke lah, sampaikan saja inisial itu siapa, nanti ke penyidik, tinggal ke atasnya siapa, kan itu selalu saya sampaikan gitu. Saudara Arsin ini saksi kunci kalau menurut kami ya. Jadi saksi kunci, semuanya harus diungkap, termasuk sekdes gitu ya. Semuanya harus diungkap, semuanya harus disampaikan. Siapa yang ada di hulu, siapa yang ada di hilir. Kalau saya ini di Indonesia sudah saya datang ke LPSK untuk minta diberikan perlindungan oleh LPSK kepada Arsin ini, supaya nanti meskipun dia tersangka itu tetap dalam perlindungan, karena cukup ini penting kesaksiannya, karena kan saya sudah melaporkan KPK, Kejaksaan Agung dengan rumusan pasal 9. Itu Kejaksaan Agung udah pinter banget kalau pasal 9 itu, karena dulu anggota DPR aja yang memalsu dokumen-dokumen dikenakan pasal 9 dan dihukum gitu 2 tahun gitu. Nah, tapi kan saya ingin mengembangkan juga pasal dugaan suap gitu, terhadap pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
Karena laut ini tidak mungkin ada yang ingin memiliki kok nantinya kan, kalau orang-orang ini tidak punya harapan akan dibeli oleh yang pemilik uang gitu. Nah, pemilik uang ini siapa? Nah, itu yang nanti kita tunggu penyidikan ke arah kemana. Kalau suap pasti ada asal usul uangnya, apalagi pagar laut itu sampai di angka minimal 10 miliar itu tidak ada yang tidak memodali begitu, Egan. Jadi nanti kita tunggu. Yang penting yang saya kawal itu kalau nanti ini hanya mengorbankan Arsin seperti bagaimana dia ngomong korban, ya saya gugat pra peradilan nanti Kejaksaan Agung, kepolisian dan juga KPK. Nah, ini memang sudah langkah maju yang lebih duluan Bareskrim, artinya yang menangani perkara ini sudah jauh, sudah melakukan penyidikan dan minggu depan mungkin sudah ada tersangka begitu. Nah, apalagi tadi Kortas Tipikor juga akan digandeng untuk menangani kasus korupsinya. Ya, saya berharap, saya ini pernah ya ketemu Pak Lurah Kohot, saya pernah ke rumahnya juga pernah. Karena dalam rangka waktu itu untuk tabayun, untuk klarifikasi. Orangnya itu orangnya itu sebenarnya gentleman kok orangnya. Mungkin ketika kemarin menghilang itu dalam rangka untuk persiapan ketika Pak Lurah Arsin untuk diperiksa ya. Jadi kita kedepankan azas praduga tidak bersalah dulu. Nah, saya yakin kepolisian sudah tahu caranya bagaimana ketika orang misalnya polisi sudah punya cukup kuat alat bukti, saksi-saksi pendukung. Boleh orang itu tidak mengaku, ya silakan, itu hak orang tidak mengaku. Tapi saya percaya sama Pak Lurah Kohot ini akan membuka seterang-terangnya. Sebagai publik ya pasti kita mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi skenario-skenario, upaya-upaya lain. Nah, salah satu antisipasi menghilang, melarikan diri. Nah, warga Alarjiban ini sudah mempersiapkan diri gitu ya, ketika nanti sudah ditetapkan tersangka terus tidak diketahui keberadaannya. Nah, warga ini yang akan mudah-mudahan bisa membantu penyidik untuk menemukan keberadaannya. Nah, selama kemarin itu kami sudah, warga Alarjiban gitu ya, semuanya itu sudah mengendus keberadaannya selama beberapa pekan kemarin itu ya, sempat berada di kota wisata. Itu pun kami sudah mengendus itu gitu. Jadi ya sudahlah, Pak Arsin sudah disampaikan saja ke penyidik bagaimana skenarionya dari awal pembangunan pagar laut itu, pensertifikasian dan sebagainya, itu disampaikan saja secara terbuka. Sejak awal kan saya laporkan di KPK Kejaksaan Agung itu kan oknum-oknum kepala desa. Tadi kan Bareskrim Pak Juandani kan sudah nyebut masih menemukan sisa-sisa kertas yang dipakai untuk warkah misalnya. Nah, kan saya sudah menjelaskan sejak awal waktu laporan saya itu bahwa sejak tahun 2012 itu terdapat upaya untuk mencari surat segel atau materai yang produk tahun 80-an untuk sebagai penguasaan lahan gitu. Jadi kalau itu berarti kan saya yakin itu kertas-kertas yang dipakai itu kertas yang masih baru, kalau dicium aja gampang, itu bukan kertas lama tahun 80. Kedua, kemarin juga ditemukan cara menulis itu pakai mesin ketik elektronik gitu. Jadi tahun 80 mana ada mesin ketik elektronik begitu. Kalau tahu ada jarang masih ada itu. Jadi ini nampak sebenarnya ini hal-hal yang dokumen-dokumen yang dijadikan dasar seakan-akan penguasaan lama tahun 80-an itu sebenarnya dibuat setelah tahun 2012 sampai tahun 2018 itu. Dan Bareskrim masih menemukan sisa kertasnya itu. Dan saya yakin itu gampang kok penelusurannya. Jadi ya memang dari kepala desa dulu, karena warkah itu ada di desa. Letter C, letter D, gire itu di desa, bahwa nanti dibawa ke kecamatan, dibawa ke kabupaten, baik kantor pertanahan maupun pajak bumi bangunan maupun tata ruang, semua berproses di sana. Jadi ini memang harus dimulai dari kepala desa, naik nanti sampai kabupaten. Dan saya kemarin sudah rilis kan, ada dugaan oknum Eselon 1 di kementerian itu yang menjadi mengurusi atau meminta ini supaya lancarkan, padahal itu tadinya kan sudah ditolak di BPN Kabupaten Tangerang karena mereka sebenarnya tahu itu sudah
lahan laut gitu. Jadi ini sudah semua saya jelaskan kok kepada Kejaksaan Agung maupun KPK, dan ini sebenarnya saya surprise justru Kortas Tipikor yang akan bekerja sama dengan Tipidum untuk menangani korupsinya. Nanti mungkin saya sepulang Indonesia dari Eropa, saya akan bertemu Kortas Tipikor untuk menyerahkan data semua yang saya punya, dan selama saya di sini pun masih dapat tambahan-tambahan data berkaitan dengan dugaan pemalsuan. Jadi inilah pasal 9 itu sebenarnya bisa menjerat banyak hal, karena Kejaksaan Agung sudah ahli situ. Nanti kepolisian bisa juga, bahkan mereka kan sudah ahli pemalsuan. Tapi pemalsuan yang dibawa ke pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nanti bisa jadi akan menjadi khasanah baru di teman-teman Kortas Tipikor, dan bersama-sama Bidum, Dirtipidum nanti bisa naik ke penanganan kasus korupsinya gitu, Egan. Masih nampaknya tadinya dulu kan dia merasa ada yang melindungi, merasa mungkin tidak akan tersentuh, tapi tiba-tiba kok digeledah rumahnya, disita segala macam, baru dia mungkin galau gitu. Kemudian pada posisi itu terus ketemu lawyernya menyarankan udahlah segera menyatakan diri untuk minta maaf dan lain sebagainya, nanti harapannya meringankan gitu. Jadi lawyernya kan mesti bekerja secara profesional, membebaskan mungkin nggak bisa, tapi meringankan mungkin bisa gitu.